Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan mengenai metodologi perumusan teori akuntansi dalam kuliah teori akuntansi. Nah, di sini Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya. Baiklah, di sini yang pertama dalam metodologi perumusan akuntansi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metodologi dan apa itu metode. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu tentunya mengenai metodologi atau dan metode. Nah, yang pertama di sini metodologi di sini dapat diartikan sebagai perumusan dan penentuan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Sedangkan metode adalah cara yang sistematik dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah. Nah, seperti telah diuraikan pada sesi yang pertama bahwa cara-cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah itu diperoleh dengan cara yang ilmiah tentunya. Pendekatan yang digunakan dalam metode ilmiah adalah menggunakan pendekatan baku, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Akuntansi di sini dikategorikan sebagai rumpun ilmu sosial dan kita telah mengetahui bahwa ilmu sosial sangat berbeda dengan ilmu alam. Pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosial tidak sama dengan pendekatan yang digunakan dalam ilmu alam. Nah, di sini terkait dengan pendekatan perumusan teori akuntansi, menurut Belkowi, merumuskan berbagai pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Di antaranya di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan non-teoretik ya. Non-teoretik. Nah, di sini meliputi pendekatan pragmatik, kemudian pendekatan otoritas. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan teoretik. Nah, di sini meliputi pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan etika, pendekatan sosiologis, pendekatan ekonomi, dan pendekatan eklektik di sini. Jadi ada 6 pendekatan di dalam pendekatan teoretik. Nah, yang ketiga adalah pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya ini ada pendekatan peristiwa, ada pendekatan perilaku, ada pendekatan prediktif dan positif, dan ada pendekatan regulatori. Nah, baiklah di sini kita akan bahas satu persatu dari 3 pendekatan dalam perumusan teori akuntansi menurut Belkowi. Yang pertama adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini adalah masuk dalam pendekatan non-teoretik. Nah, apa itu pendekatan pragmatik? Nah, pendekatan pragmatik ini itu menekankan kepada kepentingan praktik yang berusaha merumuskan teori dan pengembangan prinsip akuntansi sesuai kegunaannya untuk memecahkan masalah praktik. Nah, dalam teori pragmatik ini, suatu pernyataan akan dianggap benar apabila diukur dari kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis
artinya mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Misalkan, ditemukan teori X dalam akuntansi keuangan dan dengan teori X tersebut dikembangkan teknik Y yang dapat digunakan dalam perataan laba. Dan jika secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa teknik Y tersebut dapat digunakan dalam rangka perataan laba, maka teori X tersebut adalah berguna. Nah, ini terkait dengan pendekatan pragmatik. Nah, di dalam pendekatan non-teoretik, yang kedua adalah pendekatan otoritas. Ya. Di sini, apa itu pendekatan otoritas? Nah, di sini pendekatan ini biasanya digunakan oleh badan-badan yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori-teori sesuai dengan bidang dan kewenangannya, seperti organisasi profesi di Amerika. Karena kewenangannya, organisasi tersebut dapat menetapkan standar-standar akuntansi yang paling sesuai dan berguna dalam memecahkan masalah praktik. Nah, pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan pragmatik. Nah, ada nih keunggulan dari pendekatan otoritas. Keunggulan pendekatan otoritas ini adalah apabila standar yang dihasilkannya dapat diterima secara umum, maka standar tersebut telah teruji validitasnya. Tetapi kelemahannya, pendekatan pragmatik tersebut belum memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Standar tersebut dianut karena sederhana, mudah diterapkan, dan berguna, serta cenderung tidak universal karena disusun berdasarkan kondisi tertentu dan kepentingan praktik semata. Nah, ini adalah pendekatan otoritas. Nah, pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan teoretik. Nah, di dalam pendekatan teoretik ini tadi ada 6 pendekatan. Nah, yang pertama adalah pendekatan deduktif. Nah, apa itu pendekatan deduktif? Sebenarnya ini sudah dibahas di sesi yang pertama. Tapi Ibu akan sampaikan kembali secara singkat bahwa yang namanya pendekatan deduktif ini adalah pendekatan yang menggunakan logika, abstract word, bermula dari hal-hal yang bersifat umum dan secara khusus dapat ditarik kesimpulannya. Di sini sudah ada penjelasannya pada pertemuan 1. Nah, pendekatan deduktif dalam akuntansi menurut Belkowi itu dimulai dari yang pertama adalah merumuskan dan menetapkan tujuan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, memilih dan menetapkan postulat-postulat atau konsep-konsep teoritis akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan prinsip-prinsip logis akuntansi. Kemudian yang keempat, menurunkan dan mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Nah, ini adalah pendekatan deduktif dalam akuntansi menurut Belkowi itu mulainya dari 4 tahapan tadi. Nah, ini sudah disampaikan. Nah, dengan mengacu pada penalaran deduktif, maka harus menunjukkan bahwa perumusan-perumusan tujuan yang ditetapkan adalah benar. Sehingga tentunya prinsip-prinsip dan teknik-teknik akuntansi yang diturunkannya pun adalah benar dan sebaliknya tentunya. Nah, di sini menurut Hendrickson 1986 itu memaparkan 7 langkah ya, 7 langkah penalaran deduktif dalam penerapan standar akuntansi. Yang pertama adalah perumusan tujuan umum dan khusus, perumusan tujuan umum atau khusus dari laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah pernyataan tentang postulat akuntansi yang berkaitan dengan dengan faktor lingkungan.
akuntansi. Contohnya apa? Misalkan faktor sosial, ekonomi, hukum, di mana akuntansi akan beroperasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasikan seperangkat kendala-kendala yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penalaran. Nah, yang keempat, menetapkan simbol-simbol atau framework untuk mengekspresikan ide-ide. Yang kelima, menetapkan definisi simbol-simbol yang mempresentasikan ide-ide tersebut. Nah, yang keenam adalah perumusan prinsip-prinsip. Yang terakhir, penerapan prinsip, standar, dan teknik pada situasi tertentu dan menciptakan aturan tentang prinsip dan metode yang sesuai. Nah, ini adalah langkah penalaran deduktif dalam penetapan standar akuntansi menurut Hendrickson tahun 1986. Nah, selanjutnya, pendekatan yang kedua dalam pendekatan teoritik adalah pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif ini sebenarnya di sesi yang pertama juga sudah disampaikan. Nah, di sini akan disampaikan secara singkat kembali. Nah, apa itu pendekatan induktif? Nah, pendekatan induktif ini dimulai dari pengamatan terhadap objek yang memiliki ciri spesifik untuk kemudian ditarik generalisasi atau penalaran yang dimulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Jadi khusus ke umum. Nah, jika diilustrasikan dalam akuntansi, maka contoh-contoh pernyataan ini merupakan kesimpulan umum, hasil generalisasi yang dihasilkan dari pendekatan induktif. Contohnya, pada keadaan harga-harga naik kondisi inflasi, maka perusahaan yang menerapkan metode LIFO dalam penilaian persediaannya akan menghasilkan laba lebih kecil dibandingkan dengan metode FIFO. Kemudian ada lagi, tingkat profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela dari suatu perusahaan. Contoh selanjutnya, penganggaran partisipatif akan memunculkan kelonggaran anggaran apabila manajer mempunyai perilaku rationally utility maximin. Ini contohnya. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pendekatan induktif. Ini menurut Belkowi. Yang pertama, melakukan pengamatan dan pencatatan atas hasil amatan. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasi hasil amatan untuk mendeteksi hubungan peristiwa yang telah terjadi secara berulang-ulang. Yang ketiga, menarik kesimpulan yang menunjukkan adanya hubungan peristiwa yang berulang tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian atas kesimpulan yang dibuat tersebut untuk mencari kebenarannya. Nah, ini adalah langkah yang harus dilakukan dalam pendekatan induktif menurut Belkowi. Nah, kita lanjutkan ke pendekatan teoritik yang selanjutnya adalah pendekatan etik. Nah, apa itu? Ya, di sini bahwa etik atau disebut juga etika berkaitan dengan moral dan perilaku buruk dan baik. Pendekatan etik dalam perumusan teori akuntansi harus ditekankan pada konsep kewajaran, fairness, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Indikator kewajaran dalam akuntansi menekankan bahwa hendaknya informasi akuntansi yang disajikan harus benar objektif, tidak bias, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum, adil,
dilihat dari pendistribusian dan pengungkapannya tentunya. Nah, ini adalah pendekatan etik. Nah, di sini Watts dan Zimmerman tahun 93 memberikan definisi etika sebagai sebuah proses, yaitu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Proses ini meliputi penyeimbangan dari sisi dalam dan sisi luar yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman masing-masing individu tentunya. Nah, ini terkait dengan pendekatan etik. Nah, pendekatan teoritik yang selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis ini menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Nah, perumusan teori akuntansi di sini, penetapan prinsip-prinsip dan standar-standar akuntansi yang dipilih harus dapat mengungkapkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini masyarakat harus memperoleh manfaat atas pengungkapan laporan keuangan ditinjau aspek-aspek sosialnya. Kemudian akuntansi harus dapat mengungkapkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan sebagai satu kesatuan usaha yang tidak dapat terpisahkan dari lingkungannya. Nah, dalam perkembangan akuntansi saat ini telah muncul akuntansi sosial sebagai wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Nah, akuntansi sosial ini merupakan salah satu bidang akuntansi keuangan. Oke, kita lanjutkan ke pendekatan teoritik. Yang kelima adalah pendekatan ekonomi. Nah, pendekatan ini itu menekankan bahwa dalam perumusan teori akuntansi, indikator-indikator makroekonomi seperti inflasi harus dipertimbangkan yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi secara umum. Kesejahteraan ekonomi secara umum ya di sini. Nah, prinsip standar dan teknik akuntansi yang disusun itu dikaitkan dengan tujuan ekonomi. Sebagai contoh dalam akuntansi, kita mengenal akuntansi perubahan tingkat harga yang merupakan prosedur dan teknik yang diciptakan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang digunakan pendekatan makroekonomi, yaitu tingkat inflasi atau yang dikenal dengan akuntansi inflasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ya dari pendekatan teoretik adalah pendekatan eklektik. Nah, elektik artinya memilih di antara berbagai macam kombinasi pendekatan yang cocok dengan standar yang bersangkutan, di mana pendekatan yang terbaik dan yang paling relevan dengan kegunaannya yang akan digunakan. Nah, pendekatan ini menurut Rosidi dalam bukunya Profesor Dr. Winwin Yadiati SEMSIAK pada hakikatnya adalah hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan profesi dan pemerintah sebagai bentuk partisipasi terhadap perkembangan prinsip akuntansi. Nah, kemudian Hendriksen menyatakan bahwa tidak ada satupun dari berbagai pendekatan yang ada adalah berdiri sendiri dan mempunyai landasan kuat dalam pembentukan teori. Nah, teori akuntansi yang dikembangkan berusaha meletakkan semua pendekatan yang ada dalam kerangka dan perspektif yang layak dengan penekanan pada proses deduktif dan penelitian empiris yang sesuai. Nah, ini ya. Nah, dengan demikian semakin berkembangnya teknologi informasi ya, setidaknya
mempengaruhi perkembangan terhadap disiplin akuntansi, khususnya akuntansi keuangan. Nah, menghadapi perkembangan lingkungan empiris tersebut, maka dilakukan upaya-upaya riset akuntansi tentunya ya, seperti yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman tahun 1986 dengan mereview teori-teori ekonomi yang menghasilkan teori akuntansi positif, positive accounting theory. Nah, salah satu teori yang dihasilkannya adalah teori-teori penilaian investasi yang berkaitan dengan pasar modal dan hipotesis pasar yang efisien. Efisien market hypothesis. Nah, ini adalah terkait dengan pendekatan elektif. Nah, yang ketiga adalah pendekatan lainnya. Di dalam pendekatan lainnya, yang pertama kita bahas mengenai pendekatan peristiwa. Nah, pendekatan ini itu menekankan agar akuntansi dapat menyediakan informasi ya tentang peristiwa-peristiwa ekonomi yang berguna untuk berbagai kepentingan. Nah, akuntansi harus menyajikan data tentang peristiwa akuntansi secara terperinci tentunya untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam membantu model proses pengambilan keputusan. Ini ya pendekatan peristiwa. Nah, kemudian sebagai akibatnya, maka neraca itu dipandang sebagai peristiwa-peristiwa yang menggambarkan posisi keuangan tentunya. Posisi keuangan suatu perusahaan dari sejak saat didirikan. Nah, laporan laba rugi menunjukkan peristiwa-peristiwa perusahaan selama periode tertentu yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau menderita kerugian selama periode tertentu. Nah, ini adalah pendekatan peristiwa. Nah, pendekatan lainnya yang kedua adalah pendekatan perilaku. Nah, pendekatan ini itu menekankan pada perilaku atau kriteria ilmu perilaku. Sasaran pendekatan ini sama dengan sasaran yang ingin dicapai dalam perilaku. Sasaran ilmu perilaku adalah menjelaskan, memahami, dan meramalkan tentang perilaku manusia untuk dijadikan acuan umum bagi observasi selanjutnya. Nah, standar akuntansi yang disusun harus dievaluasi dahulu dengan menggunakan kriteria yang sesuai dengan tujuan dan perilaku para pengguna laporan keuangan. Nah, saat ini sesuai dengan perkembangan telah dikenal bidang akuntansi baru yang disebut dengan akuntansi keperilakuan. Ya, nih. Telaah dan penelitian ini telah banyak diminati dalam bidang akuntansi perilaku. Misalnya, bagaimana pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku para investor di pasar modal. Nah, ini adalah terkait dengan akuntansi keperilakuan. Nah, pendekatan lainnya yang ketiga di dalam pendekatan lainnya adalah pendekatan prediktif dan positif. Nah, pendekatan ini itu menekankan bahwa akuntansi harus memiliki kemampuan untuk meramalkan dan memproyeksikan fakta-fakta akuntansi terhadap peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang dengan metode yang sesuai dan berguna bagi pemangke informasi. Nah, kriteria kemampuan meramalkan hendaknya dipakai sebagai alat pengukuran akuntansi agar menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, contohnya, data atau informasi akuntansi dapat menjelaskan dan meramalkan peristiwa-peristiwa ekonomi dan investasi. Nah, hasil penelitian yang dilakukan para ahli tentang kemampuan meramalkan dilakukan oleh J.K. Simon tahun 1979 dengan judul An Investigation of the Effect of Differing Accounting on the Prediction of Net Income.
Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa informasi current cost lebih memiliki daya ramal yang lebih baik dibandingkan informasi historical cost. Nah, penelitian lain itu dilakukan oleh Altman pada tahun 1973 dengan judul Predicting Railroad Bankruptcy in America dengan analisis multiple discriminants untuk memprediksi kegagalan perusahaan. Nah, selanjutnya pendekatan yang terakhir atau pendekatan yang ketiga dari pendekatan lainnya adalah pendekatan regulatori. Nah, regulasi kita harus tahu terlebih dahulu adalah sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang dirancang dan diberlakukan terutama untuk kepentingan operasi atau kegiatan industri tertentu. Nah, di sini ada dua kelompok ya kepentingan yang berkaitan dengan teori regulasi. Yang pertama adalah a public interest theories, yaitu teori kepentingan sektor publik yang tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan publik. Yang kedua adalah interest group atau teori kelompok. Nah, di sini adalah teori yang menekankan pada pengembangan dan mempertahankan regulasi yang mendukung kelompok tertentu. Nah, teori kepentingan kelompok ini itu dibagi dalam dua versi teori. Yang pertama, the political ruling elite theory of regulation, yaitu teori yang memfokuskan pada kekuatan politik yang berusaha untuk menguasai pusat-pusat pengambilan keputusan politik yang menguntungkan kepentingannya. Kemudian, the economic theory of regulation. Apa? Nah, di sini adalah teori yang menekankan pada kekuasaan ekonomi, artinya kepada penguasaan atas sumber-sumber ekonomi sehingga dapat mengendalikan keputusan-keputusan di bidang ekonomi. Nah, ini adalah terkait dengan tadi kita sudah membahas mengenai metodologi perumusan teori akuntansi. Kita ada mengetahui beberapa pendekatan perumusan teori akuntansi. Ya, di sini menurut Belkowi dalam bukunya Profesor Dr. Winwin Yadiati SE MSI AK. Nah, selanjutnya di sesi yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai standar akuntansi. Nah, di standar akuntansi ini kita juga nanti akan membahas mengenai International Financial Reporting Standard atau IFRS. Ya, kemudian ada badan penyusun standarnya itu siapa saja, ya kan? Kemudian juga menyampaikan mengenai The American Accounting Association atau AAA ya. Kemudian The Financial Accounting Standard Board FASB ya kan. Kemudian ada SEC ya, kemudian ada IISC, kemudian yang terakhir adalah pengguna laporan keuangan, kemudian Accounting Standard Overview, kemudian organisasi profesi akuntan di Indonesia. Nah, nanti akan disampaikan ya. Kemudian juga ada himpunan prinsip atau standar akuntansi keuangan. Nah, itu nanti di sesi yang akan datang. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ada materi yang Anda harus diskusikan. Silakan nanti Anda coba yang pertama yang perlu Anda sampaikan ya, Anda bisa diskusikan dengan kawan Anda setelah menyimak video ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metodologi dalam perumusan teori akuntansi? Kemudian yang kedua, metodologi yang bagaimana yang digunakan dalam perumusan teori akuntansi? Apakah sama dengan metodologi dalam penelitian ilmiah? Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teori akuntansi? Nah, dan apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual dalam akuntansi? Nah, ini kan ya. Kemudian yang keempat,
Ya, ada berapa pendekatan dalam perumusan teori akuntansi? Bedakan setiap pendekatan tersebut. Nah, ini tadi sudah disampaikan secara detail pendekatan-pendekatan dalam perumusan teori akuntansi menurut Belkowi. Silakan Anda coba, tadi ada 4 poin yang Anda bisa diskusikan, kemudian nanti hasilnya Anda bisa upload di Google Classroom. Ya, oke, Ibu tutup dulu pertemuan kali ini tentang tadi metodologi perumusan teori akuntansi yang kita bahas mengenai pendekatan perumusan teori akuntansi. Referensi yang digunakan adalah dari bukunya Profesor Dr. Winwin Yediati SEMSI AK, kemudian ada Bambang Sudipyo, Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di Indonesia, kemudian ada Belkowi Ahmed Riyahi Accounting Theory, di sini edition 2000, kemudian ada FASB Accounting Standard Original di sini ya, tahun 1989, kemudian Hendrickson Aladon Accounting Theory di sini 1982. Kemudian ada Hendrickson tahun 1992, kemudian juga menggunakan Kiso tahun 2006, kemudian menggunakan Suarjono Teori Akuntansi tahun 2005, kemudian Rosidi Teori Akuntansi edisi ke-1 Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta 1999. Kemudian yang terakhir adalah Sofan Syafri Harahap Teori Akuntansi edisi revisi PT Raja Grafindo Jakarta 2007. Nah, ini adalah beberapa yang referensi digunakan di dalam tadi penyampaian materi dalam mata kuliah teori akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, di sini jika ada kesalahan dalam penyampaian, semoga apa yang disampaikan kali ini bisa manfaat bagi kita semua, berkah dunia dan akhirat. Jadi manfaat dunia dan akhirat. Itu saja, kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya dalam mata kuliah teori akuntansi di sesi video yang akan datang. Oke, saya tutup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.